Hai, selamat datang. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan komen ya, sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Intan di sini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar untuk hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi segi 4 untuk kelas 7. Nah, untuk materi segi 4 ini akan ada 2 part ya, atau 2 bagian, yaitu bagian pertama kita akan mempelajari mengenai persegi panjang, persegi, jajar genjang, dan belah ketupat. Nah, sudah siap kan untuk belajar hari ini? Yuk kita mulai. Ya, ini adalah segi 4 dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita amati di sekitar lingkungan kita, ada banyak bentuk bangun yang terdapat di sekitar kita ya, yaitu bangun segitiga dan segi 4. Nah, di rumah ini, bagian pintu itu biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Terus bagian kuda-kuda ini berbentuk segitiga di atap rumah ini, kuda-kuda di atas rumah ini berbentuk segitiga. Nah, atap rumah biasanya juga didesain berbentuk trapesium atau jajar genjang dengan kemiringan tertentu agar air hujan dapat mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, bentuk persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, dan layang-layang serta belah ketupat merupakan contoh bangun segi 4. Nah, kita akan mempelajari mengenai bangun-bangun tersebut secara lebih mendalam. Nah, untuk part 1 ini kita akan mempelajari materi persegi panjang, persegi, jajar genjang, dan belah ketupat. Nah, materi pertama yaitu mengenai persegi panjang. Nah, persegi panjang merupakan salah satu bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar, serta keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nih, sudut siku-siku ya. Ini bentar. Ini bisa kita lihat. Ini adalah sudut siku-siku. Sudutnya siku-siku. Sisi yang berhadapan sama panjang. Nih. Nah, ini adalah sifat-sifat persegi panjang, memiliki 4 buah sisi. Betul ya? Ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Sisi-sisi yang sejajar berhadapan sama panjang. Ya, ini sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Yang berhadapan sama panjang. Memiliki 2 diagonal yang sama. Ini adalah diagonal. Memiliki 4 buah sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya memiliki 2 simetri lipat. 2 simetri lipat. Dan 2 simetri putar juga. Itu adalah sifat-sifat mengenai persegi panjang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke keliling dan luas persegi panjang. Keliling persegi panjang ABCD, di sini ada persegi panjang ABCD. Keliling itu kan kayak jumlah sisi-sisi ya. Ini ada sisi AB, terus ini sisi AB, terus sisi BC, sisi CD, sisi AD. Nah, keliling itu adalah jumlah dari sisi-sisi. Ini panjang, ini juga panjang, ini lebar, ini juga lebar. Berarti keliling persegi panjang itu adalah
jumlah dari panjang ini, panjang ditambah lebar tambah panjang tambah lebar. Keliling berarti sama dengan ini, samakan variabelnya, panjang tambah panjang ditambah lebar tambah lebar. Nah, kalau ditulis berarti 2P tambah 2L tambah 2L. Ini disederhanakan penulisannya, jadinya seperti ini. Keliling itu 2 kali panjang ditambah lebar. Oke, untuk luas persegi panjang itu adalah ukuran sisi panjang kali ukuran sisi lebar. Maksudnya P sama L ini, P itu untuk panjang, L untuk lebar ya. Nah, luas persegi panjangnya adalah AB kali BC atau panjang kali lebar. Jadi penulisannya seperti ini. Ini ya penulisannya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini terdapat suatu persegi panjang dengan panjang 18 cm dan lebar 14 cm. Berapakah keliling persegi panjang tersebut? Kita jawab. Misalkan diketahui ini kan panjangnya 18 cm, lebar 14 cm. Nah, sketsanya kalau digambar itu seperti ini. Ini untuk panjang, ini untuk lebar. Nah, panjangnya 18, lebarnya 14. Nah, tadi keliling ditanya K atau keliling, jawab keliling tadi adalah 2 dikali panjang tambah lebar. 2 tadi panjangnya adalah 18 ditambah lebarnya 14 sama dengan 2 dikali 18 tambah 14 itu 32. Berarti hasilnya adalah 64 cm. Jadi kelilingnya sama dengan 64 cm ya. Nah, seperti itu untuk mencari keliling. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Nah, ini ada suatu lapangan sepak bola memiliki ukuran panjang lapangan 50 meter dan lebar lapangan 30 meter. Tentukan luas lapangan sepak bola tersebut. Nah, sini diketahui panjangnya 50 meter, lebarnya 30 meter. Kalau kita gambar itu seperti ini, panjangnya 50, lebarnya 30 meter. Ditanya luas, jawab luas tadi adalah panjang kali lebar, berarti panjangnya 50 dikali 30, hasilnya adalah 1500 meter persegi. Luas sama dengan 1500 meter persegi. Nah, seperti itu cara mengerjakan mengenai luas dan keliling ya. Yuk kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai persegi. Nah, persegi adalah suatu segi empat dengan semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar dan siku-siku. Yuk kita perhatikan di sini. Loh kan sisinya sama. Sini adalah sisi ya. Ini sisinya sama. Terus ada 4 siku-siku, 4 sudut siku-siku. Semua sisinya sama panjang. Itu adalah ciri dari persegi. Sekarang sifat-sifat persegi memiliki 4 sisi sama panjang, jadi sisinya sama, S-nya sama ya. Terus setiap sudut terbentuk oleh sisinya itu merupakan sudut siku-siku. Nah, ini ada ini siku-siku kan,
Siku-siku itu yang jumlah sudutnya 90 derajat. Ini ada 4 sudut siku-siku. Nah, setiap diagonalnya membagi 2 sama besar. Membagi 2 sama besar sudut yang terbentuk oleh sisinya. Nah, ini membagi 2 sama besar ya. Ini, diagonal itu yang miring ini. Perpotongan antar diagonalnya membentuk sudut siku-siku. Nah, ini perpotongannya ini loh. Ini membentuk sudut siku-siku. Memiliki 4 simetri lipat dan simetri putar 4. Ini 4 simetri putarnya, simetri lipatnya juga ada 4. Itu adalah sifat-sifat dari persegi. Kita lanjutkan lagi mengenai keliling dan luas persegi. Persegi ini kan merupakan persegi panjang yang semua sisinya sama panjang, sehingga P sama dengan L. Karena P sama dengan L, maka keliling persegi sama dengan K, 2 kali panjang tambah lebar, berarti sama dengan 2 kali 2P sama dengan 2 kali 2L. Misalkan P sama dengan L sama dengan S, maka K sama dengan 4S, 4 kali S. Ini maksudnya adalah 4 kali S ya, 4 kali sisi. Kan tadi di persegi panjang tadi ini panjang, ini lebar. Tapi karena sisinya sama, P ini dianggap S, ini juga dianggap S. Berarti ini S, berarti kelilingnya itu adalah S tambah S, tambah S, tambah S, berarti adalah 4S. Nah, untuk luasnya juga sama. Ini tadi panjang kali lebar. Karena sisinya sama, berarti sisi kali sisi atau S kuadrat. Itu adalah mengenai keliling dan luas persegi. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi 8 cm, hitung keliling dan luas persegi tersebut. Nah, diketahui sisinya 8 cm. Kalau kita gambar, bentuknya seperti ini. Oke. Ini 8, ini 8, ini juga 8, ini juga 8. Berarti kelilingnya tadi kan 4 kali S ya. Berarti 4 kali 8, hasilnya adalah 32 cm. Nah, untuk luas itu sisi kali sisi atau S kuadrat, berarti sama dengan 8 kuadrat. Itu adalah 64 cm kuadrat atau cm persegi. Nah, mudah bukan untuk mencari keliling dan luas persegi? Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan membahas mengenai cacar genjang. Cacar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar, pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Jadi ini adalah bentuk dari cacar genjang ya. Cacar genjang itu mempunyai 2 sisi yang sama panjang, yang berhadapan sama panjang. Nah, jadi yang berhadapan itu sisinya sama ya. Nah, sisi bawah ini biasanya disebut dengan alas, sisi sini disebut dengan tinggi. Nah, B ini adalah sisi miring, ini juga sisi miring. Lanjut lagi. Nah, sifat-sifat cacar genjang. Nah, jika dihitung sudutnya semuanya ini, itu jumlahnya akan 360 derajat. Jumlah sudut A tambah B tambah C tambah D itu adalah 360 derajat. Terus terdapat 2 buah sudut tumpul, yaitu sudut B dan sudut D. Ini adalah sudut tumpul. Terdapat sudut lancip A dan C, tidak mempunyai simetri lipat. Terus mempunyai simetri putar tingkat 2. Terus kedua diagonalnya ini sama panjang. Ini sama ini itu sama. Terus jumlah sudut yang berdekatan, yaitu ini dan ini itu jumlahnya nanti adalah 180 derajat. Sudut yang berhadapan
memiliki besar sudut yang sama, yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Panjang sisi yang berhadapan panjangnya sama, jadi ini sama ya. Ini sama dengan ini. Oke, itu adalah sifat jajar genjang. Sekarang ke keliling dan luas jajaran genjang. Oke, keliling jajar genjang itu adalah 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Ini sisi alasnya, ini kan sama dengan ini. Sisi miringnya sama dengan ini. Jadi kelilingnya adalah 2 kali sisi alas ditambah sisi miring. Ini adalah keliling. Nah, sedangkan luasnya itu adalah alas kali tinggi. Sisi alas kali sisi tinggi. Masuk ke contoh soal. Di sini perhatikan gambar berikut. Nah, jajar genjangnya bentuknya seperti ini. Diketahui sisi MN 28 cm, sisi NQ sama dengan 18 cm dan sisi KN 16 cm. Tentukan keliling jajar genjang KLMN. Keliling tadi adalah 2 kali A tambah M. Ini sisi alasnya sama ya, berarti ini 28. Ini sisi miringnya, kalau ini 16, kalau ini 16, ini juga 16 di sini. Berarti 2 kali alasnya 28 ditambah 16. 2 kali 44, hasilnya adalah 88 cm. Nah, untuk luas ini akan membingungkan ya untuk kalian, untuk kalau pertama kali. Nanti kalau sering latihan soal ya tidak. Oke, kan tadi alas kali tinggi ya, alasnya 28, tingginya kok nggak ada. Nah, ini jangan panik dulu, kita pakai yang alas yang sebelah sini. Terus ini alasnya sebelah sini, tingginya pakai yang ini, nanti akan sama saja hasilnya. Jadi alas kali tinggi, kita pakai alas yang ini, tingginya pakai yang ini ya. Berarti 16 kali 18. 16 kali 18 itu berapa? Hasilnya adalah 288 cm persegi. Itu adalah luas jajar genjang KLMN. Masih ada satu lagi, sebentar. Tentukan panjang NP. Yang tadi B ya. Sekarang panjang NP berapa? NP-nya kan ini berapa? Nah, kalau luas sebelah sini itu, sebelah yang ini itu akan sama nanti kalau pakai kita luas ini sama ini. Jadi luas kalau pakai tinggi yang 18 juga sama dengan luas kalau pakai tinggi NP. Jadi kan tadi luasnya 288 ya. Nanti ini kan alas kali tinggi, luasnya sudah diketahui 288, alasnya 28, kita pakai tinggi yang NP. Berarti berapa? NP sama dengan 288 dibagi oleh 28, kita hitung. 1, 0, 10,21, 10,2 lah. Jadi tingginya, tinggi NP atau panjang NP nya adalah 10,2 cm. Oke, seperti itu.
kita hapus dulu biar rapi. Ya, seperti itu anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi ke belah ketupat, yaitu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku dan dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama. Jadi 2 pasang sudut yang bukan siku-siku itu yang sebelah sini. Jadi kan tadi mempunyai 4 buah sisi sama panjang, mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku. Ini kan bukan siku-siku. Ini bukan siku-siku. Kita berbicara tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifat belah ketupat, pertama, keempat sisinya sama panjang. Ini sama ya, keempat sisinya sama panjang, mempunyai 2 diagonal yang saling tegak lurus. Ini adalah diagonalnya, saling tegak lurus. Sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini. Besar keempat titik sudutnya kalau dijumlahkan itu nanti jumlahnya adalah 360 derajat. Mempunyai 2 sumbu simetri yang merupakan diagonalnya. Ini adalah sumbu simetrinya yang merupakan diagonalnya. Oke, keliling dan luas belah ketupat. Keliling belah ketupat itu adalah sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD atau DA ini. Nah, semua sisi ini memiliki ukuran sama, disimbolkan dengan S ini. Jadi kelilingnya adalah 4 kali S. Tadi kan keliling itu adalah jumlah dari sisi-sisi ya. Nah, luas belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 dan kali diagonal 2, atau bisa ditulis luasnya adalah setengah kali D1 kali D2. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui belah ketupat berturut-turut diagonalnya adalah 12 cm dan 9 cm. D1 nya 12 cm, D2 nya 9 cm. Jadi kalau di sketsa itu bentuknya seperti ini. Yang ini 12, yang ini 9. Jadi seluruhnya ini 9 ya. Ini 12. Luas tadi adalah setengah kali D1 kali D2. D1 nya 12, D2 nya 9, setengah kali 108 berarti adalah 54 cm persegi. Nah, untuk keliling kita kan butuh sisi sini sama sisi sini, tapi kok nggak ada gitu ya. Pertama kita gambar dulu sketsa yang lebih jelas. Ini tadi kan segini kan 12 ya, kalau setengahnya berarti 6, ini 6, ini 4 setengah, ini juga 4 setengah, 9 bagi 2 kan 4 setengah. Nah, kita cari ininya pakai Pitagoras. Sebelum mencari keliling, kita cari sisinya dulu. Pakai Pitagoras, yaitu 6 kuadrat ditambah 4 setengah kuadrat. 36 tambah 4 setengah 20. Ini adalah 20,25. Ini hasilnya 56,25. Ini S saja, berarti kalau S saja hasilnya adalah di akar 56,25. Ini berapa? Nah, hasil dari akar 56,25
6,25, ini adalah 7,5. Sekarang kita mencari keliling. Keliling tadi untuk belah ketupat adalah sisi ini kan, sisinya sama, berarti 4 kali S. 4 kali 7,5 hasilnya adalah 30 cm. Jadi kelilingnya adalah 30 cm. Oke, itu mengenai tentang segi 4 part pertama atau bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian kedua, membahas segi 4 yang lain. Nah, apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.